Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilman. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Tauhid, dan kita masih di bab yang pertama, kitab Tauhid, yaitu kitab Tauhid, perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa dalilnya bahwasanya kita wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di sini ada berapa dalil di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, ada 6 dalil, 5 dari Al-Qur'an dan 1 dari hadis. 1 dari hadis. Semuanya menunjukkan tentang wajibnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya Al-Quran itu sendiri semuanya menunjukkan kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini disebutkan cuma 6 dalil saja, ini sebagai permisalan saja. Karena hakikatnya dalil tentang wajibnya bertauhid itu sangat banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Dan pada kesempatan lalu kita sudah sampai pada dalil yang keberapa? Ketiga ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa sudah selesai. Wa qad rabbuka sudah. Sekarang kita masuk kepada dalil yang keempat yang menunjukkan wajibnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid di sini maksudnya apa? Yaitu tauhid uluhiyah, ya, tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Yang intinya adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini dalil sharih, jelas bahwasanya jin dan manusia itu tidaklah diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mukallaf di sini ada 2 golongan, golongan jin dan golongan manusia. Adapun malaikat, mereka mukallaf, tetapi mereka hanya beribadah saja. Tidak seperti manusia dan jin, kadang punya kesalahan. Ada kesalahan dan ada kebenaran. Tapi kalau malaikat, total mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang kedua, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh mereka untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi para taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabb kamu telah membuat keputusan, mewajibkan alla ta'budu illa iyyah, tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil walidain ihsana, dan kepada kedua orang tua
hendaknya kalian berbuat ihsan kepada mereka, ya, berbuat ihsan. Kemudian dalil yang keempat, bahwasanya wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah taala, wa qauluhu taala, dan firman Allah taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan. Wabidil qurba, kemudian pula kepada para kerabat dekat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jaridil qurba, dan tetangga dekat, wal jaril junub, dan tetangga yang jauh, wasahibi bil jambi, wasahibi bil jambi, dan teman yang senantiasa berada di sisi kamu. Sahib itu yang senantiasa menemani, bil jambi, yang berada di sisi kamu. Di situ terjemahnya apa? Cuma sampai ini itu tok ya. Yang sisanya nggak ada. Oh iya ya, khair. Ya. Di sini perintah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Di sini ada isbat, ada nafyu. Ada perintah, ada larangan. Perintah apa? Perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan menyembah atau berbuat syirik, ya, berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada perintah, ada larangan. Ini maknanya bahwasanya tauhid itu tidak akan lengkap tanpa apa? Tanpa pengingkaran kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya syirik itu apa? Kemarin sudah dibahas makna syirik? Belum ya? Tapi nampaknya sudah pernah bahas di kitab Qawaid Arba' sama Usul Tsalatsa. Syirik itu maknanya apa? Menduakan. Ya, maknanya menduakan. Antum tahu lafaz syarikah? Syarikah itu maknanya apa? Berserikat, join, ya. Bersama-sama dalam satu hak. Kan haknya sama. Sama-sama punya perusahaan, sama-sama punya usaha. Nah, syarikah dalam perkara ubudiyah itu sama-sama berhak disembah. Jadi Allah disembah, yang lain juga disembah. Ini namanya syirik. Jadi bukan berarti syirik itu menyembah selain Allah saja, tidak. Tetapi apa? Menyembah Allah juga, kemudian menyembah selain Allah juga dia lakukan. Berarti dua arah, ya, dua arah kepada Allah dan arah kepada selain Allah. Itu namanya syirik, ya, itu namanya syirik. Berarti kalau selain Allah tok tanpa minta kepada Allah, berarti apa? Lebih parah daripada syirik, ya, lebih parah daripada syirik. Ustaz, katanya dosa yang paling besar itu kan syirik. Iya. Kok ada yang lebih parah daripada syirik? Gimana cara menjawabnya? Jadi asal kata lafaz syirik itu yang seperti yang saya sampaikan tadi. Sampai sini paham? Asal kata lafaz syirik itu nyembah Allah dilakukan, dan nyembah selain Allah juga dilakukan. Minta sama Allah dilakukan, minta pada selainnya juga dilakukan. Itu asal kata lafaz syirik itu sendiri. Innallaha la yaghfir an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Sampai sini paham? Berarti kalau begitu ada enggak dosa di atas syirik? Kan lafadznya apa? Duna, artinya di bawahnya. Duna itu di bawahnya. Berarti dari sini bisa dipahami di atas syirik ada dosa yang lebih parah lagi. Berarti yang diampuni mana? Yang di bawahnya syirik. Syirik dan ke atas diampuni atau tidak? Tidak diampuni. Sampai sini paham? Ya. Berarti dosa di atas syirik apa? Dosa di atas syirik itu apa?
Ya, kalau syirik tadi mananya apa syirik tadi? Menduakan Allah. Ya. Berarti kalau nggak ngakuni Gusti Allah, ngakui yang lain berarti apa? Lebih parah daripada syirik. Iya kan jawabannya kan? Lebih parah daripada syirik. Atau malah tidak mengakui adanya Tuhan, belas gak percaya Tuhan. Berarti apa? Lebih parah daripada syirik. Sampai sini paham? Ya. Jadi maknanya ayat tadi bukan dosa yang paling besar adalah syirik. Iya, secara global syirik itu dosa yang paling besar. Karena dosa-dosa tadi secara umum itu masuk dalam keumuman syirik. Tapi lafadz syirik makna asalnya apa? Yang saya terangkan tadi, minta kepada dua arah tadi. Ya, tetapi secara global dosa-dosa tadi itu masuk dalam keumuman lafadz syirik itu sendiri. Sampai sini paham ya? Ya. Jadi kalau disebutkan lafadz syirik dalam Al-Quran dan Sunnah berarti maknanya apa? Menduakan Allah dalam bab ibadah, dalam bab tolab, dalam bab permintaan. Tapi kalau sudah dibahas secara ilmiah dalam ilmu akidah, maka syirik itu berkembang jadi 3. Syirik dalam bab rububiyah, syirik dalam bab uluhiyah, syirik dalam bab asma dan sifat, berkembang. Tapi dalam Al-Quran maknanya syirik apa? Menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti lafadz fikih. Lafadz fikih jika disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah maknanya apa? Belum pernah dengar. Lafadz fikih dalam Al-Quran dan Sunnah jika disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah maknanya apa? Maknanya adalah ilmu agama secara keseluruhan. Tetapi jika disebutkan dalam kitab, ya, kitab fikih berarti maknanya apa? Pembahasan dari bab thaharah sampai bab iqrar. Itu namanya fikih secara keilmuan, Tapi fikih dalam lafadz kitab dan sunnah maknanya apa? Agama Islam. Makanya dalam hadis disebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wong sing diinginkan kebaikan untuk dia, maka Allah akan fakihkan dia dalam perkara agama. Berarti apa? Fikih di sini mencakup semua perkara agama. Nah, memahami lafadz agama sesuai dengan ketika dia diturunkan itu penting. Karena lafadz tadi terkadang dipakai untuk kebutuhan ilmu-ilmu tertentu. Sekarang ilmu itu dalam bahasa Al-Quran maknanya apa? Ya agama itu sendiri. Tapi ilmu nanti berkembang, ada ilmu nahwu, ilmu shorof dan yang lain-lain. Jadi memahami lafadz Al-Quran ketika diturunkan itu penting, ya, memahami makna lafadz-lafadznya tadi. Nah, makna lafadz syirik dalam Al-Quran seperti yang saya sampaikan tadi. Taib. Ini dalil yang keberapa? Dalil yang keempat ya. Dalil yang keempat. Kemudian dalil yang kelima yang menunjukkan wajibnya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah taala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah ta'alau, kemari, atlu, aku bacakan, ma harrama rabbukum alaikum, apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, alaikum atas kalian. Apa saja yang diharamkan? Allah tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di situ sampai mana lafadznya? Ya, yang ini lafadznya. Allah tusyriku bihi syai'a. Disebutkan semua. Baik, ana bacakan lanjutannya kalau gitu. Sampai 153. Disebutkan semua ya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah Muhammad, kalian kemari aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Larangan ini bermakna perintah. Perintah apa? Perintah bertauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Ihsan itu apa?
pernah Anda sampaikan, ya, ihsan itu apa? Kalau bangun rumah, pondasi, atap, tembok jadi, ini sudah ihsan atau belum? Sudah ihsan atau belum? Belum. Ya, ini baru apa? Baru level yang kedua. Ihsan itu kapan? Kalau sudah sampai selesai total. Ini berarti apa? Sudah ihsan. Nah, berbuat baik pada orang tua ini sampai sederajat ini dengan perbuatan baik yang sempurna. Tidak sekedar asal baik gitu saja, tidak cukup, tapi kebaikan yang sesempurna, sebaik mungkin. Ini berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian min imlak, karena apa di situ? Takut miskin. Nahnu narzuqukum, kami yang bakal memberi rezeki kepada mereka, wa iyyahum, dan mereka. Jadi masalah rezeki itu siapa yang memberikan ketentuan? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kewajiban kita apa? Gawe anak tok. Bareng ono wis iki urusane Gusti Allah. Sampai kita pun yang jamin rezeki kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang membunuh anak-anak, entah dengan membunuh secara langsung atau melarang kemunculannya tadi, ya. Melarang kemunculannya. Wis meteng digugurkan atau yang lain-lainnya karena takut tidak bisa memberikan makan kepada mereka. Karena urusan rezeki ini total murni dari Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya kalau rezeki itu murni dari Allah Subhanahu wa taala? Orang berkata, pengen oleh duit akeh, pengen sugih kudu kerja keras. Pernah dengar seperti itu? Ini benar atau tidak kaidah ini? 100% enggak benar. 100% tidak benar. Saiki antara menteri sama kuli, kerja kerasnya keras apa? Kerja kerasnya keras kuli, tapi si sugih apa? Menteri. Berarti sugih itu kaitannya dengan kerja keras atau bukan? Bukan, ya. Ini murni penentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wong apa uripe kok nyantai-nyantai tok tapi sugih sampai mati, ada atau tidak? Ada. Anaknya para raja dan para yang dulu-dulu kan anaknya para raja kan rata-rata kayak gitu. Ya, keluarga kerajaan semuanya hidupnya enak, ya, di istana kerajaan sampai mati. Ada ternyata orang mergawe, orang apa-apa tapi sugih urip enak sampai mati. Ternyata sugih ra sugih bukan karena kerja keras. Mulane dibidui wong, pengen sugih kudu kerja keras, aja dindel. Ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tiwas pegel budal jam 2 dalu mulai maghrib jemburis, ya rezekine sakmono kuwi. Gak muda-muda. Ada enggak seperti itu? Ada. Muda parahnya gak muda. Ya, makanya mergo rezeki ora muda-muda lah, mending datang kepada kajian ngaji, apa beratnya gitu loh. Soalnya donya nek digodak sampai pegel nyora ngarah, nambah nek urung rezeki ini. Cuma kita punya kewajiban golek ana rezeki gawe mangan, gawe nguripi anak bojo. Cuma aja digodak nemen-nemen, wayahe ngaji yo ngaji, wayahe salat yo salat, nek iso ngajine sing sregep sak bendina. Nah, kayak gitu yang bener. Makanya kita mendapati para ulama kita nek ngaji tenanan, golek duit sak perlune, ya. Yang bener kayak gitu. Nah, ini kalau diterapkan di tempat kita ya kaget kayaknya. Ya, cuma ya saya melihat orang-orang yang kerja keras tuh kasihan gitu loh. Kasihan. Ya. Hidup banting tulang pagi siang sore sampai ngaji ra sempat, ternyata rezekine nyukur sak mono wae gak mundak blas. Ya. Makanya ini perlu kita imani, total murni rezeki kita ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqrabul fawahish, dan janganlah kalian mendekati fawahish. Di situ terjemahnya apa? Perbuatan keji. Fawahish itu kemaksiatan, ya, perbuatan
maksiat, perbuatan maksiat. Ma dhahara minha wa ma batan. Ya. Ma dhahara minha, maksiat sing kena diwasi wong, wa ma batan, maksiat sing dilakukan yang secara tersembunyi. Di situ terjemahnya apa di situ? Baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nampak di sini dilihat orang, baton di sini tidak dilihat orang. Dosa yang tidak dilihat orang itu seperti apa? Banyak ya. Mangkel karo wong kan no ati ya. Dendam karo wong yo no ati. Ini gak ketok, gak kena diwasi wong, tapi nek biduk diwasi wong atau tidak? Ya kelihatan ya, ini kelihatan. Jadi kita dilarang mendekati dosa-dosa tadi, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah mengharamkannya kecuali dengan hak, kecuali dengan cara yang hak, cara yang benar. Kapan orang itu boleh membunuh? Karena awak dewe dilarang membunuh jiwa yang ada nyawanya, jiwa manusia yang ada nyawanya. Berarti di sini kalau itu dengan cara yang hak berarti boleh bunuh atau tidak? Boleh. Nah, kapan boleh membunuh orang itu? Hah? Kapan? Sampai semen kisos gitu. Kan ora to. Algojo dari pihak mahkamah ya. Algojo dari pihak mahkamah. Tapi wong biasa kapan oleh melok mateni? Kapan? Membela diri. Ya, ini bener terus. Perang jihad tadi, ya, jihad tadi baru boleh. Tapi itu pun mateni ini nyorale sembarangan. Engko ndang moro-moro petok wong kafir dipateni. Gak oleh. Jadi kapan boleh bunuh orang kafir? Nek wis adep-adepan. Nek wis adep-adepan. Iki wong kafir no kene terus sampean pareni terus sampean pateni gitu. Itu jihad. Itu bukan jihad ya. Itu namanya konyol ya. Itu namanya konyol. Itu bukan jihad. Dan sebetulnya memalukan kalau mereka menamakan perbuatan mereka sebagai jihad. Ketok nek goblok gitu loh. Dong perbuatan gitu kok dikatakan jihad, lu jihad dari mana? Dalam kitab apa disebutkan perbuatan seperti itu sebagai jihad? Di kitab apa disebutkan? Petuk wong kafir langsung dibacok gitu. Terus dikatakan sebagai jihad. Dalam kitab apa itu? Apakah dalam Al-Quran, dalam Sunnah disebutkan? Kan nggak ada seperti itu. Sampai Rasul pun ketika jihad, wong kafir diadepi dikirimi surat, mlebu Islam dhisik. Aslim taslam. Gelem mlebu Islam selamat. Gak gelem bayar jizyah, gak gelem lagi di perangi der gitu. Lah ini ndelik-ndelik, wis ndelik-ndelik rawani ngetok, moro-moro dor gitu. Ya ini jihad apa-apaan gitu. Jihad itu syar'i, ini ibadah besar, korban nyawa, ya aja sembarangan gitu loh. Ya kalau perbuatan ngawur kayak gini dikatakan sebagai jihad, itu kan memalukan. Ketok nek ra tau ngaji gitu loh. Ketok nek ra tau ngaji. Kayak gini kok jihad. Jadi jihad itu kayak tadi, adep-adepan karo wong kafir dielingno we mlebu Islam. Dan yang ngancam tadi siapa? Negara sing resmi, negara sing duwe pasukan. Iki pasukane ra duwe. Pasukan gak duwe. Gendera gak duwe. Terus mengadakan jihad. Jihad yang seperti apa ya. Jadi jihad itu perkara yang syar'i ya, perkara yang syar'i, jangan sembarangan, apalagi taruhannya nyawa ya, taruhannya nyawa. Jadi boleh bunuh orang kafir dalam ketika perang jihad ya, tembak-tembakan seperti kasusnya Saudi lawan Houthi, Syiah yang Houthi, ini dikatakan sebagai jihad karena apa? Lawan orang kafir ya, lawan orang kafir. Jadi seperti ini jihad. Kalau yang tadi yang sifatnya personal, ini dia utusan dari penguasa atau tidak. Jadi misalnya penguasa ngutus seseorang itu orang musuh itu yang dari negara kafir atau dedengkotnya kafir itu, kamu sembunyi-sembunyi sikat dia. Tidak ada masalah ya, atau intelijen misalnya. Atau gerakan intelijen itu tidak ada masalah, tapi dari penguasa kaum muslimin ya, bukan dari personal yang
yang tidak jelas, dia bukan penguasa, berkuasanya pun delik-delik, kok mengatakan diri sebagai penguasa. Penguasa dikatakan penguasa kapan? Nek ketok diwasi wong akeh. Paham sampai sini? Nek ra ketok delik itu namanya bukan penguasa. Nek delik bukan penguasa. Pernah gak Rasul bersembunyi ketika era Madinah? Gak tahu delik blas. Karena penguasa, pemimpin itu sing ketok diwasi wong akeh, duwe kekuasaan jelas. Maka para pemuda ini ketahui perkara seperti ini, biar apa? Biar jelas, tidak gampang tertipu dengan orang-orang yang pemikirannya menyimpang, ya. Kadung digawani bom meledak, ternyata itu bukan jihad, nyawa yang sia-sia, ya, kasihan nyawa yang mahal dipakai untuk perkara yang sia-sia. Jadi kapan boleh membunuh orang? Ya, yang pertama al-guju tadi ketika kisos, atau ketika apa? Orang yang sudah menikah kemudian berzina, kemudian ketangkap dan saksinya 4 orang minimal, tidak ada saksi 4 orang, maka sing bersaksi malah sing digibui 80 kali. Mulane nek masih wong berzina, aja gaginan kondo-kondo wong liya. Golek kanca gitu. Itu malah ditangkap, digebuki ping 80. Setelah itu dia dicap sebagai fasik dan tidak diterima kesaksian dia. Ya, ini dalam perkara perzinaan. Terus kemudian apalagi orang Islam yang meninggalkan agamanya alias murtad. Ini di negara Islam ini ditangkap oleh penguasa, kemudian dieksekusi sama al-guju jika dia disuruh bertobat, tidak mau bertobat. Tapi kalau dia bertobat, maka nyawanya selamat, ya. Nyawanya selamat. Ini 3 kasus yang diperbolehkan membunuh nyawa manusia dengan cara yang hak, tapi pelakunya siapa? Al-guju tadi, bukan sembarang orang, ya, bukan sembarang kelompok atau sembarang ormas, tidak bisa, tapi penguasa kaum muslimin. Atau ketika jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu pun setelah apa? Dalam proses peperangan, bukan dalam proses apa? Dalam proses yang di luar peperangan atau di luar jihad. Kemudian dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun, itulah yang diwasiatkan kepada kalian, diperintahkan kepada kalian, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal. Lanjutnya apa ayatnya? Dan janganlah kalian mendekati hartanya anak yatim. Terus illa billati ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Berarti harta anak yatim tadi yang megang siapa? Harta anak yatim yang megang siapa? Bapaknya. Yang pegang adalah walinya. Yang pegang adalah walinya. Walinya di sini ya bisa saudaranya, bisa pamannya, bisa kerabat dekatnya. Maka mereka tidak boleh mendekati harta anak yatim, ya, mendekati harta anak yatim dia pakai. Ini nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Anak yatim tadi yang punya harta itu tidak boleh dipakai oleh walinya jika walinya kaya. Jika walinya adalah orang kaya. Kalau walinya orang miskin, boleh atau tidak? Boleh untuk kebutuhan si anak, bukan kebutuhan si dia. Bukan kebutuhan si dia. Sampai sini paham? Karena memakan harta anak yatim ini perbuatan kedoliman. Ini perbuatan dosa besar. Makan harta anak yatim ini perbuatan dosa besar. Si anak yatim dapat kiriman uang, ya, kemudian dia pakai untuk kebutuhan, kata dia. Padahal kebutuhan semua orang yang ada di dalam rumah. Padahal anak yatim tadi punya kebutuhan khusus sehingga tidak bisa diumumkan kebutuhan tadi. Jadi ini perbuatan dosa besar, yaitu memakan harta anak yatim, ya, memakan harta anak yatim. Kalau kaya maka mutlak tidak boleh apa? Makan dari harta anak yatim. Tapi dia yang apa? Yang berinfak. Dan harta anak yatim tadi dijaga sampai dia besar, sampai dia balik. Tidak cukup balik, tapi apa? Rosid. Rosid di sini gimana? Iso nyekel duit, iso memutarkan uang. Nah, dicekli duit kok bangkrut terus, berarti apa? Belum rosid, ya, belum rosid. Jadi kewajiban wali menjaga harta anak yatim. Kalau dia sudah dewasa baru diserahkan.
Kalau kaya maka tidak boleh mengambil dari harta anak yatim tersebut. Setelahnya sampai dia rasyid tadi, ya, sampai dia kokoh. Asyudda itu kokoh. Terjemahnya apa sih? Dewasa ya. Ya. Asyuddahu di situ ya kokoh gitu loh. Dewasa ya. Terus? Ya, jadi kalau nimbang dan nakar maka yang adil, maka yang adil. Tidak boleh curang dalam timbangan. Tidak boleh curang dalam timbangan maupun takaran, ya, maupun takaran. Di sini ancamannya seperti apa? Seperti di surat Al-Mutaffifin di situ, nek tuku njaluk luweh, nek ngedoli dilongi. Nek ngedoli dilongi. Ini termasuk perbuatan apa? Perbuatan curang dalam timbangan dan takaran. Nah, terus ya, tidak kami bebankan kepada siapapun kecuali dengan kemampuan mereka. Jadi di sini ada perintah, kalau perintah itu datang kepada kalian, maka kerjakan sesuai kemampuan kalian. Tapi kalau larangan datang, maka apa? Wajib ditinggalkan, bukan sesuai kemampuan, tapi apa? Wajib ditinggalkan. Tapi kalau perintah, maka kerjakan sesuai kemampuan. Sholat mampu berdiri, tidak mampu maka duduk, ya. Maka dengan duduk. Tidak mampu lagi maka dengan apa? Tidur. Orang puasa mampu maka dia puasa, tidak mampu berarti apa? Puasa beduk gitu. Enggak puasa gitu loh. Ya tidak puasa. Jadi ini diantara kemudahan dalam agama kita. Jadi agama kita agama yang sangat mudah. Kalau ada perintah maka kerjakan sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau ada larangan maka wajib ditinggalkan. Tidak boleh ada tawar-menawar di situ. Harus ditinggalkan. Taib. Jika kalian berucap maka ucapkan dengan yang adil, jangan pilih-pilih di sini walaupun dia orang dekat. Nah, terus terjemahnya apa di situ? Dan penuhilah janji Allah. Perjanjian dengan Allah. Perjanjian kita dengan Allah itu apa? Ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya. Ini perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tunaikanlah perjanjian ini. Terus la'allakum, supaya kalian ingat. Terus ayat yang terakhir, dan inilah jalanku, jalan yang lurus maka ikutilah. Terus, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang di luar jalan yang lurus tadi. Maka kalian akan tercerai berai. Terus, itulah yang diwasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 10 wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Siapa yang mengerjakan 10 wasiat ini, maka dia berada di atas jalan yang lurus, tidak bengkok. Maka ikutilah jalan yang lurus ini. Dan jangan kalian mengikuti jalan yang selain jalan yang lurus ini. Karena digambarkan dalam sebuah hadis yang sahih, Islam ini jalan yang lurus. Nanti di jalan yang lurus itu ada cabang-cabangnya. Ya, cabang kanan, kiri. Setiap cabang ini ada setan yang manggil, ayo ke sini. Nah, cabang-cabang ini jangan kalian ikuti. Kalau kalian ikuti maka kalian akan tercerai berai. Nah, ini jalan yang lurus ini ikutilah, berjalanlah kalian di atas jalan yang lurus ini sampai kalian meninggal. Jangan sampai kanan atau kiri. Dah yang lurus ini saja. Karena kalau tidak berada di jalan yang ini maka otomatis akan tercerai berai. Maka kita dapati adanya perpecahan di tubuh umat Islam itu gara-gara apa? Tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Alias mengikuti apa? Hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Dan ini bisa dibuktikan baik itu di internal Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun di firqah-firqah dhalah atau ahlul bid'ah. Ya, atau
ahlu bid'ah. Kita dapati mereka ngikuti hawa nafsu, maka mereka pun tercerai-berai. Nanti tarekat yang di sini caranya kayak gini, tarekat yang di sana pakai gitar, tarekat yang di sana pakai capil terus kelambi Jepang misalnya. Jadi macam-macam ya. Jadi bid'ah itu memaksa adanya perbedaan, tapi sunnah dia satu kata. Mau di Indonesia, mau di Aljazair, mau di Suriah, mau di mana saja, dia di atas sunnah mesti petuk klop, tidak akan ada perbedaan. Itu ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Gak tahu petuk, gak tahu kenal, tapi pas petuk kok amalannya podo, berarti apa? Podo-podo ahlu sunnah wal jamaah. Tapi wong sufi nok kene, petuk sufi karo sing nang Nigeria beda amalane. Gak mungkin podo. Itu bid'ah, Pak. Podo jenenge tapi beda amalane. Ya. Dan itu antum melihat di firqah-firqah yang dolah itu di mana-mana kayak gitu. Mesti ada perbedaan, tidak akan satu kata. Intinya di dalil yang tadi ada perintah apa? Perintah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir, dan kita tutup dengan dalil yang terakhir ini, yaitu hadis siapa? Hadis Mu'adz bin Jabal ya. Wa an Mu'adz bin Jabalin, dan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, nama beliau adalah Abu Abdurrahman. Beliau dari Khazraj ya, berarti dia adalah orang Mekah atau orang Madinah? Orang Madinah. Mu'adz bin Jabal ini dari kota Madinah. Karena Khazraj ini salah satu suku yang ada di kota Madinah. Suku yang ada di kota Madinah ada dua, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Yang Khazraj ini adalah dari jalur ibunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Adalah aku pernah bonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas keledai. Faqala li, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri, tahukah kamu ma haqqullahi 'alal ibad, apa haknya Allah atas hamba, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala?" Qultu, aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasul menjawab, haqqullahi 'alal ibad, haknya Allah atas hamba, atas para hamba, an ya'buduh, yaitu hendaknya mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini haknya Allah atas semua hamba. Haknya Allah atas semua hamba. Berarti kalau haknya Allah atas semua hamba, artinya apa? Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya para hamba atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya Allah tidak mengazab, tidak menyiksa man, orang yang la yusyriku bihi syai'a, tidak berbuat syirik, mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku mengabarkan kabar gembira ini kepada orang-orang? Qala, Rasul menjawab, la, jangan, la tubasyirhum, jangan kasih tahu mereka, fayattakilu, nanti mereka akan apa? Akan, di situ apa terjemahnya? Akan menyandarkan diri, artinya yang penting aku gak syirik, wes mesti mlebu surga. Jadi gak gelem beramal lagi. Ini maknanya fayattakilu, meninggalkan amal. Jadi mereka nanti kalau dikasih tahu bakal meninggalkan amal kebajikan, akan meninggalkan amal kebajikan. Tapi antum melihat di situ ya, ada beberapa faedah yang bisa ana sampaikan di hadis tadi. Di antaranya boleh ngajak orang naik di tunggangan dia.
jika tidak memberatkan tunggangan tadi, ya, jika tidak memberatkan tunggangan tadi. Karena jika ngajak orang numpak tunggangan kita dan orang tadi memberatkan, berarti apa? Mendolimi tunggangan. Baik, walaupun itu sepeda motor ya, tetap itu kedoliman ya, tetap itu kedoliman. Yang kedua, yang bisa kita ambil faedahnya, di sini ada betapa Rasul itu Shallallahu Alaihi Wasallam betapa tawaduknya. Bayangkan, presiden, penguasa tertinggi negara ngajak wong, ayo numpak apa? Goncek aku. Ya saiki kira-kira enak gak? Ada gak presiden? Rene goncek aku gitu. Hampir tidak ada di belahan dunia manapun. Ini menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan sekedar penguasa. Beliau penguasa plus guru yang sukses. Soalnya kalau penguasa tapi bukan guru yang sukses, dia akan takut. Iki engko ndang atai ndang pemateni aku kan kayak gitu. Tapi kalau guru yang sukses berarti yang ada di sekitar dia ki wong apik kabeh gitu loh. Jadi karena yang ada di sekitar dia wong apik kabeh dan hasil didikan dia, maka dia tidak perlu khawatir. Ayo goncek, wis kenal soalnya. Dan dia orang-orang adalah didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelebihan Rasulullah yang tidak ada pada manusia yang lain. Bukan sekedar penguasa tok, tapi apa? Seorang guru yang benar-benar sukses di dalam mendidik orang-orang yang berada di dekatnya. Sekarang penguasa dengan orang-orang yang berada di dekatnya itu merasa aman atau tidak? Penguasa saiki merasa gak aman, khawatir ki dan kok sesuk dan kudeta aku. Ki bar tak angkat dadi menteri dan sesuk gawe partai dhewe terus nyalon dadi presiden terus menang. Kan khawatir seperti itu. Ini bedanya zaman sekarang dengan zaman dahulu. Jadi penguasa sekarang gak percaya karo pembantu nenek. Zaman biyen, zamannya Rasul dan zamannya Khulafa itu gak ada rasa khawatir seperti ini. Sampai diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidur di atas apa? Di atas pelepah kurma. Tangi-tangi, ya awake ngecap kabeh. Sampai utusan yang datang dari Persia datang melihat dia. Melihat Umar kagum, gara-gara kamu adil terus kalimatnya gimana? Karena kamu adil wahai Umar, maka kamu tidur dan kamu merasa nyaman, tidak khawatir ada orang yang bakal membunuh kamu. Jadi ini adalah syiar Islam yang terjadi pada era awal dulu. Begitu penguasa itu tidak punya rasa khawatir, bahkan nggak butuh pengawal. Bahkan tidak butuh pengawal. Itu era-era dulu ya. Sekarang nggak mungkin ada penguasa tanpa butuh pengawal. Pasti ada banyak pengawalnya. Itu ketawaduan Rasulullah SAW. Yang ketiga yang bisa kita ambil faedahnya, bahwasanya keledai itu keringat ora? Berkeringat. Keledai. Gak tahu masih ya di sini. Nek jaran berkeringat. Iya, jadi keledai tadi kan hewan haram. Keledai itu hewan haram. Hewan haram berarti apa? Yang keluar dari badannya juga haram. Yang keluar dari badannya juga haram. Nah, keledai ini juga salah satu hewan haram, tetapi keringatnya tidak najis. Karena hewan yang haram tadi fadolatnya atau apa? Yang keluar dari badannya namanya apa? Mau liurnya, mau apa, kencingnya, mau kotorannya ini najis. Ini kalau hewannya haram. Tapi kalau hewannya halal, maka kotorannya tidak najis. Ini bedanya hewan yang halal dengan hewan yang haram. Berarti kotorannya kucing itu najis atau tidak? Khusus untuk kucing tidak najis. Karena apa? Innaha minat tawafina alaikum matawafat. Karena kucing tadi itu hidupnya berdekatan dengan manusia. Karena illah ini, alasan ini dia tidak najis. Ya, karena alasan ini tidak najis. Baik. Yang keempat, keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Yang kelima, ya, adanya metode tanya jawab di dalam mengajar dan belajar. Ini yang dikerjakan Rasulullah. Atadri ma haqqullah 'alal ibad, ma haqqul ibadi 'ala Allah. Apa hae
Allah kepada para hamba, atas para hamba, dan apa haknya para hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tanya jawab. Nah, fungsinya apa? Tanya jawab itu ben wong sing ditakoki, kan sama nek ditakoki terus tunjuk ngene, kaget ora? Kaget. Akhirnya mergo kaget, siap-siap ngrungokno jawaban yang bakal diberikan. Maka ketika ngajar tadi, tapi sing ngulang ini iki rapat perhatian ini iki. Tapi nek sampean ngulang lagi ngerti, oh ternyata bocah iku nek diceramahi tok malah ngantuk ternyata. Tapi nek dijak diskusi, ternyata apa? Hidup. Ya, ternyata hidup. Ini salah satu metode di dalam mengajar, dan itu perlu dipraktekkan. Ketika ngajar banyak tanya jawab. Ya, banyak diskusi dengan santrinya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga, haram mengutarakan pendapat jika dia tidak tahu. Ya, haramnya mengutarakan pendapat tentang perkara yang tidak tahu. Sampai ditakoni, iki akhir-akhir iki terjadi Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan. Iku piye jawabannya? Sama nek gak ngerti, rasa dadi pakar politik gitu loh. Oh iki ngene. Wes gak usah meneng wae. Nek gak ngerti, tidak usah jawab. Ya. Ini diantara contohnya. Ya. Engko nek pemilu nyoblos apa? Terus menjawab, ya coblos iki wonge ngene. Padahal dia oleh apa? Oleh duit. Maka perkara-perkara yang tidak diketahui, jangan sekali-kali menjawabnya. Ini haram. Makanya tadi ketika Mu'adz bin Jabal ditanya, kamu tahu nggak haknya Allah atas hamba dan haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Beliau jawab apa? Saya tidak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adab. Jadi jangan keminter gitu loh. Karena keminter tadi sok bisa jawab, ini berbahaya. Ini berbahaya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari hadis tadi kita tahu kewajiban kita itu apa? Kewajiban pertama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Gak boleh menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Madakno Allah karo apapun yang ada itu tidak diperbolehkan. Itu kewajiban yang paling pertama dan utama dari semua hamba yang ada. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah bahwasanya siapa yang mati di atas tauhid, jaminannya apa? Jaminannya pasti surga. Jadi orang yang mati di atas tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Tapi orang ini pernah berbuat syirik kecil. Syirik kecil itu ya riya, sum'ah, ujub dan yang lain-lain. Durung sempet tobat, senengannya pamer senengannya. Aku dingi bar nyumbang no, apa Masjid Imam Syafi'i Bangkle 2M. Ya. 2M apa? Rong motor maksudnya. Ora 2 miliar, rong motor maksudnya. Ngono wis pamer wong. Nah, seperti ini nek gak tobat, ini kira-kira langsung masuk surga atau tidak? Ini jawabannya tidak bisa langsung masuk surga. Tidak bisa langsung masuk surga. Itu mampir dulu. Karena apa? Karena orang yang berbuat syirik, baik yang besar maupun yang kecil, tidak diampuni. Tapi yang tadi masuk surga atau tidak? Pasti masuk surga. Jadi dia dicelupkan sekedar sesuai dengan kadar syirik kecil dia. Setelah selesai baru dimasukkan ke dalam surga. Makanya syirik kecil itu bahaya. Syirik kecil perkara yang berbahaya. Makanya di dalam kitab ini disebutkan syirik besar, kemudian syirik yang sifatnya kecil-kecil, baik yang ada di dalam hati maupun di lisan maupun di perbuatan. Karena syirik ini sangat kecil, remeh, nggak kelihatan, dan banyak orang terjerumus gak rumongso. Ya, tidak rumongso. Padahal ini dosa besar yang tidak diampuni. Kalau dosa di bawah syirik diampuni atau tidak? Diampuni. Tapi syirik mau besar maupun kecil tidak diampuni. Cuma bedanya syirik besar kekal abadi di dalam neraka, syirik kecil tidak kekal abadi di dalam neraka, pasti keluar dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ngerasa neraka tetap lorong. Ya. Neraka tadi sedina padha karo pira iku. Ya luar biasa, dan
Neraka tadi pokoknya nggak bisa dibayangkan gitu loh. Ojo bayang neraka medeni wong. Ya nggak bisa dibayangkan. Sedino sak menit dah di dalam neraka ini rasanya gak karu-karuan. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung jangan sampai kita merasakan mencicipi neraka. Baik neraka yang di dunia maupun di alam barzah maupun di neraka yang ada di akhirat kelak. Jangan sampai kita mencicipi hal tersebut. Ya, makanya kita banyak-banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selamat semua masuk ke dalam surga Allah secara langsung. Allahumma amin. Yang terakhir yang kita bisa kita bahas di sini di hadis tadi, ketika Mu'adz bin Jabal mendapatkan kabar gembira tadi, boleh menyampaikan kepada orang atau tidak? Tidak boleh. Dan di dalam hadis yang lain, sapa sing menyembunyikan ilmu, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Di hadis tadi ora oleh ngabarno iki. Di hadis yang lain wajib menyampaikan ilmu. Berarti gimana menjama antara dua hadis tadi? Ya. Di sini kita bisa mengambil faedah. Nek kabar baik tadi atau yang hak tadi atau ilmu tadi jika disampaikan menyebabkan kegaduhan, menyebabkan hal yang negatif, maka jangan disampaikan dulu. Tapi kalau dia benar-benar positif, dampaknya baik untuk manusia, maka tidak boleh disembunyikan sedikit pun. Harus disampaikan. Harus disampaikan. Maka seorang ustadz ataupun orang-orang yang punya ilmu, maka dia punya kewajiban apa? Menyampaikan ilmu ini kepada orang lain. Jenengan wis paham niki, Pak? Wis paham sing kula ajarakan niki atau yang ustadz lain yang ajarkan, jenengan paham, maka punya kewajiban apa? Menyampaikan kepada orang lain yang belum tahu. Entah dengan majelis seperti ini, dan majelis seperti ini antum belum berhak, maka dengan apa? Menyampaikan secara langsung kepada orang yang Anda ajak. Entah ketika di pasar atau ketika ngobrol-ngobrol, sampaikan tauhid, sampaikan perkara-perkara yang bermanfaat untuk mereka. Ini kewajiban semua orang, ya, tidak hanya ustadz saja. Baik, ini diantara dalil-dalil tentang wajibnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan melanjutkan kitab tauhid ini di bab yang kedua. Ada pertanyaan? Monggo. Insya Allah pekan depan ada jawab ini. Insya Allah pekan depan. Berarti di bawah 2 kulah terus tambah banyunah gitu. Ben jadi 2 kulah gitu. Ini cerdas berarti. Ya intinya tadi yang sudah kena najis tadi dia najis gitu aja. Ya. Tidak bisa ditambahi berarti dibuang. Berarti dibuang kemudian wadahnya tadi dibersihkan. Dengan air atau dengan sabun dibersihkan, kemudian dipakai tempat air lagi. Kemudian kena kotoran cicak dan kotoran apa? Tikus. Ini najis atau tidak? Insya Allah cari jawabannya. Insya Allah cari jawabannya. Baik. Tadi pertanyaan apa lagi? Itu aja ya. Cara membersihkannya pakai air. Karena yang pakai debu dan pakai air 7 kali ini apa? Jilatan anjing. Jilatan anjing dan babi. Jilatan anjing dan babi. Kalau singa, macan najis atau tidak? Jawabannya tidak. Ini anjing dan babi. Kemudian liurnya ketika menjilat di tempayan tadi atau di ember tadi itu wajib dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah tadi. Yang lain maka tidak dikiaskan. Baik, pertanyaan yang lain ya. Waalaikumsalam. Kasus sehari-hari yang
sering kita alami adalah kotoran atau pipis anak yang sudah dianggap najis, misalnya di kasur atau di sofa gitu. Apakah cukup diolah begitu atau bagaimana mensucikan? Di kasur atau di sofa ya, anak kecil yang pipis atau buang kotoran tadi, maka dicuci pakai air tadi ya, dicuci pakai air. Tapi kalau sofanya tidak dipakai sholat ya, tidak dipakai sholat, maka cukup dibersihkan saja ya, dikerik-kerik gini. Kalau kotorannya sudah pergi, dibiarkan sampai kering. Nanti kalau sudah kering sudah bisa dipakai duduk, karena najisnya sudah hilang. Najisnya sudah hilang. Itu untuk najis tadi. Tapi kalau dia dipakai sholat ya, misalnya kasurnya dipakai sholat, maka dicuci dulu, dicuci pakai air, kemudian dijemur sampai kering, sampai najisnya hilang, baru bisa dipakai sholat. Jadi misalnya anak kecil di sini ya, misalnya ini kan karpet ya, maka yang buk'ah atau yang bagian yang kena najis tadi itu dicuci pakai air ya, kemudian dibersihkan, kemudian dibiarkan sampai kering, dibiarkan sampai kering, nanti baru bisa dipakai sholat ya, baru bisa dipakai sholat. Jadi nggak perlu semuanya dicuci sampai dicuci pakai air, tapi yang kena tadi aja, yang kena tadi. Nah, taib, ada pertanyaan yang lain lagi? Atau kalau membersihkan air dari najis ini kan bisa dibuang gitu. Itu gimana supaya tidak mengganjil, misalnya digunakan untuk Oh, iya bagus itu, boleh. Nyiram kembang ya bagus itu. Nyiram. Atau untuk minum kucing itu boleh enggak? Ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Taib, ada pertanyaan lain lagi? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Masya Allah semangat antum masih kuat ya. Padahal ngajinya sore, bermacul pegel, tapi budal ngaji, aduh budal ngaji ke sini. Ya, insya Allah ngaji seperti ini bermanfaat ya. Langsung maraton berasar sampai jam 8:30. Ini insya Allah manfaatnya besar. Antum nek terbiasa seperti ini, sedino kurang-kurang malah. Alah kok terus dino tok cah. Pengennya sebendino. Nah, sisa bendino berarti apik. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.